Muji. Di Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Muji, hari ini saya mengganggu waktunya sebentar. Saya akan mewawancarai Pak Mujiatno selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangmanas terkait bagaimana Pak Muji sebagai Kepala Sekolah dalam mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan khususnya dalam hal dilema etika Pak. Barangkali mungkin Bapak ada waktunya Pak. Insyaallah. Langsung saja nih Pak ini pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Yang saya ketahui bahwa dilema etika itu kan apabila terjadi suatu permasalahan ya, dua masalah besar, kemudian secara moral tetapi bertentangan. Namun dua-duanya itu sama-sama benar atau sama-sama positif. Kalau bujukan moral sih itu biasanya yang satu benar, yang satu berlawanan. Nah, dalam kasus ini yang pernah ditemukan dan pernah ditangani di SD kami di 1 Karangmanas itu misalkan tentang kedisiplinan siswa, di mana anak itu kehadiran di sekolah malas lah, katakan dikatakan seperti itu, dikategorikan malas. Hal ini disebabkan karena pendidikan di rumah. Di sini kan banyak orang tua yang bekerja di luar kota, terus apalagi bahkan ada yang di luar negeri, sehingga pengasuhan anak itu dibebankan atau dipercayakan kepada mbak atau neneknya. Nenek itu biasanya lebih sayang kepada cucunya, sehingga kadang-kadang mereka itu berperilaku yang melawan aturan sekolah. Di sisi lain sama neneknya itu didukung atau dibela ketidakdisiplinan itu. Nah, inilah yang menimbulkan dilema bagi sekolah, sehingga banyak hal-hal yang seperti ini yang terjadi di sekolah-sekolah kita, khususnya di wilayah sekitar sini lah, karena masih ada di Rau. Nah, memang dilemanya ya memang karena ekonomi. Pak, untuk selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Baik, biasanya ketika kami mengambil keputusan itu kami senantiasa melibatkan teman-teman guru, karena tanpa bantuan teman-teman guru suatu keputusan itu dikhawatirkan akan tidak tepat gitu. Ya keputusan yang kita ambil itu bisa bukan menguntungkan tapi justru menguntungkan. Oleh karena itu kami senantiasa berkolaborasi, berkoordinasi dengan teman-teman guru untuk mencari informasi yang sebenar-benarnya tentang permasalahan yang dihadapi, khususnya permasalahan tadi itu yang permasalahan dilema etika tadi. Berarti ada langkah-langkah ya Pak ya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, karena ini permasalahan menyangkut stakeholder yang ada di sini gitu. Sehingga yang pertama ya langkah yang pertama yang pasti adalah kita kumpulkan dulu informasi yang benar. Kita mencari informasi dulu. Nah, informasi ini bisa kita dapat dari orang tua atau masyarakat sekitar, bahkan dari anak sendiri dengan bantuan teman-teman. Nah, setelah itu baru kita identifikasi masalah itu. Nah, apakah masalah itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, kemudian bagaimana dampaknya. Artinya dampaknya ini apabila kita ambil keputusan A, nanti kira-kira dampaknya seperti apa. Kita ambil B, dampaknya seperti apa.
seperti apa. Nah itu yang senantiasa kita cari pertimbangan-pertimbangan. Kemudian dengan bantuan teman-teman tadi ya katakanlah kita bentuk tim kecil lah, kita diskusikan teman-teman. Kemudian hasil diskusi itu barulah kita ambil keputusan. Sehingga diharapkan keputusannya itu tidak salah atau tidak ketika kita ngambil keputusan ternyata salah, itu juga nanti konsekuensinya kan kita bersama-sama. Karena itu hasil analisis kan pribadi saya selaku kepala staf. Jadi ada kolaborasi. Iya. Baik Pak, kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Pada umumnya yang sering kita lakukan itu adalah yang paling utama dan pokok adalah komunikasi. Jadi kita senantiasa berkomunikasi, mencari informasi, dan tadi itu untuk berkolaborasi dengan teman sejawat. Dan yang paling penting kunci semuanya itu adalah komunikasi. Ketika komunikasi itu betul, komunikasi tersampaikan, maka insya Allah pengambilan keputusan tidak akan di luar dari apa yang kita harapkan. Baik Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Biasanya yang sering terjadi itu adalah ketika masalah itu sama-sama benar. Jadi dua masalah ini dianggap benar dua-duanya. Nah ini dilema. Disinilah dilema bagaimana kita memutuskan mana yang harus kita putuskan. Walaupun keduanya benar, maka dari itu tadi disampaikan kita harus menganalisis dulu. Kalau sedang menganalisis dan dampaknya, ketika kita ambil keputusan ini, dampaknya gimana? Keputusan ini dampaknya gimana? Hal yang paling efektif tadi, sampaikan yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang komunikasi tadi itu. Misalkan keputusan itu dua dilema tadi yang saya contohkan adalah siswa yang tidak disiplin dengan dorongan orang tua yang mendukung ketidakdisiplinan itu. Nah di sini berarti bagaimana kita menetralisir itu, mungkin dengan memanggil orang tua untuk menjelaskan bahwa kedisiplinan itu sangat mendukung keberhasilan. Oke, Pak, untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Jadi untuk permasalahan itu tergantung dari masalahnya. Kalau memang masalahnya itu ringan dan harus secepatnya diselesaikan, maka tanpa langkah-langkah yang tadi saya sampaikan di atas itu bisa juga langsung kita ambil keputusan. Jadi saat itu juga ketika memang permasalahan itu sangat krusial, artinya harus mendapatkan keputusan yang segera. Jadi kita dengan pertimbangan ya berdasarkan analisis pribadi, berdasarkan keadaan yang ada serta dukungan lingkungan, maka kita putuskan. Namun ketika permasalahannya itu menyangkut hal yang lebih banyak, lebih luas, maka kita jadwalkan. Jadi insidental, artinya kadang perlu dijadwalkan dengan langkah-langkah itu, kadang juga harus diputuskan saat itu. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Artinya melihat permasalahan yang muncul begitu ya? Betul ya. Jadi tergantung dari besar kecilnya masalah. Baik Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau untuk kegiatan ini atau hal ini ya, biasanya yang paling mendukung itu adalah teman-teman sejawat kita. Jadi kalau tanpa dukungan dari teman-teman itu ya kayaknya kita jalan sendiri gitu.
Nah, di samping dengan teman atau teman sejawat ini, teman-teman guru itu, kita juga perlu bantuan atau dukungan dari komite sekolah, mungkin juga dari orang tua paguyuban. Nah, biasanya melalui paguyuban itu dengan komunikasi tadi, kuncinya kan komunikasi. Mungkin paguyuban bisa mengkomunikasikan kepada yang bermasalah itu orang tuanya sehingga terjadi hubungan yang baik gitu. Dilema-dilema tadi yang bukan keputusan yang kita sendiri mungkin cara mengambil keputusan itu juga menghadapi kebimbangan atau kebingungan, maka mungkin dengan solusi dengan komite dan paguyuban itu bisa lebih efektif. Berarti benar-benar harus ada hubungan yang baik nih dari pihak sekolah dengan pihak luar, stakeholder yang ada lah di sekolah kita. Jadi melibatkan guru, otomatis karena guru itu adalah setiap hari ketemu, setiap hari kumpul. Kemudian paguyuban, di mana paguyuban itu kan komunikasinya dengan guru masing-masing, dan ketika paguyuban itu membutuhkan maka berkolaborasi dengan komite. Pengurus komite lah. Baik Pak, untuk yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi begini nggih, ternyata dalam mengambil keputusan itu tidak serta-merta bisa langsung kita putuskan. Tergantung dari tadi yang saya sampaikan permasalahannya, ringan, berat, ringan. Sehingga keputusan itu memang butuh beberapa langkah. Keputusan itu bijak dan tidak merugikan. Itu pembelajarannya. Sehingga ketika terjadi dilema etika tadi, maka tidak serta-merta, walaupun ada beberapa tapi tidak serta-merta keputusan itu langsung bisa kita ambil. Sehingga perlu adanya tadi saya sampaikan itu adanya komunikasi. Yang pasti adalah komunikasi adalah faktor utama untuk kita mengambil keputusan, dan kolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi itu faktor pokok ketika terjadi permasalahan. Apalagi permasalahannya dilema. Sebuah dilema kan berarti ada dilema ini di antara kita. Mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya harus berbuat apa dan harus bagaimana. Nah, ini kan dilema. Ya, supaya dalam pengambilan keputusan tidak merugikan. Permasalahan ini bisa tuntas. Baik Pak Oji, terima kasih waktunya. Berkenan untuk wawancara. Semoga dalam wawancara ini bisa menambah pengalaman untuk saya, kemudian sukses selalu untuk sekolah Bapak, sehat selalu untuk keluarga Pak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sukses.